Halo, assalamualaikum, welcome back. Nah, ketemu lagi guys sama aku Puput Pratiwi. Sesuai judul ya, kali ini aku bakal ngebahas soal penyebab dari sariawan ataupun jamur vagina. Nah, jadi kenapa kalian harus nonton video ini? Supaya kalian tahu sebenarnya apa sih penyebab dari sariawan vagina itu sendiri. Nanti di sini aku bakal ngasih tahu gimana caranya menangani berdasarkan penyebabnya yang kalian alami itu, guys. Nah, jadi sebenarnya sariawan vagina itu apa sih, Kak? Nah, sariawan vagina itu kayak terasa nyeri pada saat BAK, terus kayak ada rasa sensasi kebakar, nyeri pada saat berhubungan suami istri, terus kayak rasa nggak nyaman aja gitu di vagina, terus kayak gatel-gatel, terus keputihan yang berlebih, munculnya cairan yang kental dan baunya tuh kayak hampir kayak ragi gitulah. Itu beda banget ya sama keputihan. Nah, terus adanya kemerahan ataupun pembengkakan pada vagina, kayak ada ruam-ruam gitu. Nah guys, perlu kalian ketahui juga, jadi beberapa penyakit menular seks gitu ya, itu ciri-cirinya hampir sama banget sama jerawat ataupun sariawan di vagina sendiri. Makanya kalian harus tetap konsultasi ke dokter biar lebih pasti gitu diagnosisnya. Langsung aja ke penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah orang yang terkena jerawat ataupun sariawan di vagina itu biasanya orang yang jarang ganti celana dalam. Nah, jadi kalau kalian nanya, Kak, sebenarnya seharusnya itu sehari berapa kali sih kita ganti celana dalam? Sesering mungkin, guys. Jadi sesering mungkin kalian ganti celana dalam. Jangan sampai celana dalam kalian tuh basah atau lembab baru kalian ganti. Pokoknya dia harus tetap kering aja. Menurut aku sih kayak 4 atau 5 kali sehari. Nah, itu bisa. Minimal 3 kali lah sehari. Nah, terkadang kan kita kayak ada males gitu ya buat mandi sore atau mandi malam gitu ya. Nggak masalah guys, aku juga sering kok kayak gitu, kayak males gitu mandi sore, apalagi kalau udah kemalaman ya dingin. Nah, nggak masalah nggak mandi, yang penting kalian pas mau cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, sikat gigi, itu kalian wajib ganti celana dalam juga. Terus penyebab yang kedua itu pakai celana dalam yang ketat. Ini big no ya guys ya. Jadi harusnya celana dalam kita itu nggak boleh ketat sama sekali. Bahan yang digunakan pun nggak boleh yang terlalu sintetis, dan dia harus yang nyerap keringat, yang katun gitulah. Menurut aku celana dalam yang paling aman tuh kayak yang model orang tua yang apple-applean gitu loh. Nanti aku letakkan di sini deh. Nah, itu aku sering beli di Shopee, dan aku pilih ukuran tuh selalu yang longgar. Jadi antara L dan XL. Pokoknya nggak boleh yang ketat gitu loh. Karena kalau ketat itu jadinya kayak apa ya, vagina kita bisa lebih gampang teriritasi gitu loh. Penyebab yang ketiga itu adalah arah cebok yang salah. Oke guys, di sini aku udah sering banget nekenin. Jadi bagi kita ya para wanita, kita tuh kayak antara lubang anus sama si vagina kita tuh kan deket banget ya jaraknya. Jadi kalau misalnya kita lagi BAB atau buang air besar gitu ya, kita tuh biasanya kebanyakan si orang tuh cebok ke belakang dulu gitu baru ke depan. Nah, itu salah. Salah besar guys. Jadi itulah penyebab masuknya si jamur Candida albicans tadi ke vaginanya kita. Dan itu penyebab paling utama jadinya jerawat ataupun jamur di vagina. So, mulai dari sekarang kalian harus ganti kebiasaan itu. Jadi arah cebok yang benar itu adalah depan dulu baru ke belakang ya. Jangan kebalik, jangan belakang dulu baru ke depan. Nah, terus penyebab yang selanjutnya adalah penggunaan sabun kewanitaan. Aku pribadi ya nggak pernah sama sekali pakai sabun kewanitaan, tapi akhirnya ya kena juga si jerawat ataupun si sariawan vagina ini. Jadi sebenarnya guys, aku sering juga baca artikel, kita tuh nggak perlu pakai sabun kewanitaan karena kayak area kewanitaannya kita sendiri itu bisa memproduksi sendiri gitu. Apa namanya, kayak cairan yang untuk membersihkan gitulah. Pokoknya intinya sabun kewanitaan itu benar-benar nggak direkomendasiin sih. Jadi itu tuh kayak bisa banget menjadi penyebab dari munculnya sariawan vagina itu. Entah itu sabun kewanitaan, entah itu pengharum, entah itu antiseptik, apalah pokoknya sejenisnya itu big no ya.
Nah, penyebab yang selanjutnya itu adalah bulu kemaluan ataupun bulu vagina yang terlalu lebat. So guys, jadi kayak gini sih intinya. Kalau misalnya bulu kita lebat gitu ya, terus kita satu hari kan beberapa kali kan kita pipis gitu kan. Terus otomatis jadinya area kewanitaan kita tuh lebih gampang lembabnya. Gak cepet kering gitu karena rambutnya tuh banyak, lebat gitu. Gini deh, kita ke kepalanya kita aja. Kalau misalnya rambut kita panjang ataupun rambut kita banyak, lebat gitu ya, kan setelah keramas tuh jadi lama gitu ya keringnya. Daripada kalau misalnya rambut kita tuh pendek. Kalau pendek tuh lebih cepet aja keringnya. Nah, kayak gitu juga lah sama rambut di area kewanitaannya kita, guys. So, penting banget sebenarnya mencukur bulu kemaluan itu paling nggak sebulan sekali lah. Jadi jangan biarkan dia panjang, karena kalau misalnya panjang itu menjadi penyebab dari sariawan ataupun jamur vagina itu sendiri, guys. Oke, penyebab yang selanjutnya adalah jarang pipis setelah berhubungan suami istri gitu. Nah, jadi kebanyakan sih orang mungkin ya setelah berhubungan suami istri tuh kayak jarang pipis, jarang dibersihin gitu, jadinya kan jorok, jadinya kotor kan, dan itu mungkin kayak langsung tidur aja sampai pagi. Nah, itu big no ya. Jadi kalian harus membiasain setelah berhubungan tetap harus pipis, tetap harus dibersihin area kewanitaannya. Selanjutnya penyebabnya adalah kalau kita lagi berada di luar rumah, entah itu di mall ataupun di mana lah, di tempat-tempat yang umum, di toilet umum gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita BAK atau buang air kecil, kita selalu ngambil air yang berada di bak apanya ya itu. Kalau misalnya ada baknya sih toiletnya, tapi kebanyakan sekarang toilet sih udah yang canggih-canggih ya udah pakai selang gitu deh, pakai toilet duduk. Tapi bagi kalian ya, mungkin entah itu di SPBU, entah di Indomaret, entah di mana lah, pokoknya di tempat umum, kalau misalnya kalian BAK, kalian usahain untuk cebokan pakai air keran, guys. Jadi kayak air baru gitu, karena kalau misalnya kalian pakai air yang di bak, itu otomatis baknya kan nggak tahu kita bersih atau enggak ya, namanya juga itu tempat umum, dibersihinnya kapan kita juga nggak tahu, siapa yang apa aja yang udah masuk ke dalam itu, kadang itu juga berlumpur, jorok banget kan. Makanya jangan cebokan pakai air yang di dalam bak. Penyebab yang selanjutnya itu biasanya kita kalau misalnya setelah buang air kecil udah langsung tarik celana aja gitu ya, pakai celana aja tanpa kita ngebersihin area kewanitaannya kita dulu. Nah, itu big no banget. Jadi so guys, mulai sekarang kalian harus sediakan handuk kecil di dalam kamar mandinya kalian. Kalau tisu aku nggak rekomend sih, karena tisu kan kita nggak tahu kan itu bahannya terbuat dari apa. Lebih bagus sih handuk kecil. Nah, jadi setiap kita selesai buang air kecil, kita langsung cebokan, terus kita lap sampai kering daerah kewanitaannya kita. Ini penting banget guys. Dan kalau misalnya celana dalam kita basah, mungkin ketetesan atau apa saat buang air kecil, itu harus benar-benar segera diganti biar area kewanitaannya nggak lembab. Penyebab yang selanjutnya adalah kayak mungkin area kewanitaan kita tuh sekali sering gatel, dan kita menggaruknya itu juga salah besar ya guys. Jadi kita nggak boleh menggaruk area kewanitaan sekalipun itu gatel banget gitu. Jadi terkadang tangan kita ini ada kumannya dan kita menggaruk, akhirnya jadilah dia kumannya tuh nempel di area kewanitaan, jadinya jamur. Nah, kayak gitu tuh yang perlu dihindari. Nah, untuk penyebab yang lain juga itu biasanya ada penyakit seks dan menular. Nah, ini beda lagi ya ceritanya. Kalau misalnya kalian kena penyakit seks menular, entah itu herpes ataupun sifilis, makanya kalian harus cek ke dokter biar lebih pasti itu hasilnya apa gitu. Terus kayak infeksi jamur, infeksi bakteri, terus infeksi virus ataupun alergi. Nah, itu juga adalah penyebab dari terjadinya jamur ataupun sariawan di vagina. So, kalau misalnya kalian kena yang kayak gitu, kalian tetap harus ke dokter ya, konsultasi ke dokter biar lebih pasti, biar lebih jelas sakitnya apa, diobati dengan tepat. Dan kalau misalnya udah sembuh, kalian ikutin tips-tips aku tadi biar dia nggak kambuh lagi guys. Nah, jadi udah segitu aja video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.